Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait kelas diagram proyek kami yaitu sistem informasi eh, servis laptop berbasis web. Di sini terdapat kelas diagram yang memiliki tiga entitas, di mana yang pertama ada entitas user, service, dan jenis service. Pada user dan service terdapat relasi one to many, lalu pada service terdapat relasi pada service dan jenis service terdapat relasi many to one, di mana satu jenis service bisa dimiliki oleh banyak service. Lalu selanjutnya di sini kami akan menjelaskan uh, codingan kami yang akan dijelaskan oleh Davin. Baik, dari entitas user sendiri dalam kode model ada kita menggunakan nama, email, dan password dengan proteksi password dan token. Selanjutnya menggunakan email verifikasi berdasarkan waktu dan dengan password yang dienkripsi. Dan dituduh memiliki relasi many to one dan pada function terakhir ada admin yang menunjukkan bahwa dia memiliki role admin. Nah, selanjutnya pada user controller, di sini ada sebuah function dengan indeks yang melakukan sebuah request dengan if dan else. Jika user eh, mau login, dia akan melakukan request meminta nama dan email dengan ID. Jika tidak, maka akan sebaliknya. Selanjutnya ada function create, ada create, store, show, dan edit. Itu masih dalam tahap pengembangan. Selanjutnya destroy, ini fungsinya untuk menghapus. Selanjutnya ada function make admin, yaitu function yang ada pada admin saja. Itu berfungsi untuk membuat eh, seorang user akan dijadikan admin atau tidak. Selanjutnya ada remove admin. Ini sebaliknya, yaitu akan membuat user sebagai admin atau tidak, tapi dalam function ini untuk menghapus admin saja. Selanjutnya akan saya kembalikan ke Selanjutnya di sini ada profile controller yang masih menjadi bagian dari user controller atau model to do atau model user. Jadi di profile controller ini akan membuat halaman khusus untuk user dapat mengedit informasi atau uh, isi atribut mereka. Yang pertama di sini terdapat public function edit untuk uh, mengarahkan user untuk mengedit profil mereka. Lalu di sini terdapat public function update. Di sini khusus untuk email karena email menggunakan email verified untuk memverifikasi email. Lalu selanjutnya terdapat public function destroy. Di sini untuk user dapat menghapus
menghapus akun mereka. Lalu setelah menghapus akun, mereka akan langsung logout dari website. Lalu selanjutnya di bagian model sini ada service yang kami namakan to do karena kami belum sempat mengganti namanya. Di sini to do sendiri terdiri dari banyak atribut atau service ini terdiri dari banyak atribut seperti ID, user ID sebagai foreign key yang nanti akan menghubungkan user dengan service. Lalu ada laptop menggunakan title, lalu status, ada create add, update add, jenis service, dan deskripsi. Yang di sini uh, sudah dimasukkan, tapi untuk di model tidak ditampilkan. Lalu untuk to do sendiri berhubungan dari to do dari service ke user berhubungan dengan relasi many to one dan dengan kategori atau jenis service terdiri dengan relasi belongs to atau many to one. Lalu selanjutnya pada to do controller di sini ada indeks. Untuk mengatur indeks terdapat function untuk search untuk mencari service berdasarkan user ID atau jenis laptop. Lalu di sini terdapat filter complete untuk button untuk menampilkan service yang sudah selesai. Lalu di sini ada jika ada code yang menandakan jika admin eh, di sini dapat mencari user ID. Lalu di sini user ID untuk mencari berdasarkan service. Lalu selanjutnya ada public function set user untuk mengarahkan agar dapat menemukan user. Lalu di sini ada public function create. Di sini untuk membuat uh, service berdasarkan user ID dari user yang menambahkan. Dan juga jenis kategori yang mereka pilih. Lalu selanjutnya public function store akan dijelaskan oleh teman saya Riko. 3. Public store di sini bertanggung jawab untuk menyimpan service baru ke dalam database setelah memvalidasi data dari si request. Kemudian ada request validasinya. Di situ ada untuk titelnya tuh memastikan judulnya tidak lebih dari 255 karakter. Kemudian ada deskripsinya, ada kategori ID-nya, ada kategoris dan user ID-nya untuk memastikan pengguna yang membuat service ID. Kemudian ada to do service create-nya. Di sini untuk menggunakan mengubah huruf pertama dari judul menjadi huruf besarnya. Di situ ada untuk meng-create service-nya juga. Kemudian di direct setelah penyimpanan. Kemudian ada function show. Di sini mengembalikan tampilan untuk menampilkan detail service berdasarkan service yang diberikan. Kemudian ada function edit atau di sini tidak ada akses apapun. Kemudian ada metode update-nya. Sini gunakan untuk memperbarui service yang berdasarkan data yang diterima dari request setelah validasi. Kemudian ada request validasi lagi. Ini mirip sama yang di store tadi untuk memastikan data yang diterima sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian ada update service. Di sini menggunakan metode update pada instant service untuk mengubah atribut yang sesuai dengan data baru dari si request-nya. Kemudian di direct setelah update. Kemudian ada
function distorsi complicated di sini untuk menghapus semua service yang telah diselesaikan atau is complete sama dengan true untuk pengguna yang sedang masuk. Kemudian ada function complete. Ini untuk menandai sebuah service sebagai selesai atau belum selesainya service itu, dan pengguna hanya bisa dapat melihat, sedangkan admin dapat melakukan tindakan yang lainnya. Kemudian ada function destroy. Ini berfungsi untuk menghapus sebuah service dari database jika pengguna yang masuk ini memiliki hak akses atau jika pengguna adalah admin. Selanjutnya saya serahkan kepada Aldi yang akan mempresentasikan selanjutnya. Di sini kategori termasuk bagian dari model yang dimana terdapat beberapa properti seperti halnya worded yang termasuk atribut ID, yang dimana di sini agar pengguna tidak dapat mengubahnya secara massal atau secara tidak konsisten. Seperti halnya di sini juga terdapat properti label yang dikomentarkan, di mana di sini menentukan beberapa atribut yang boleh diisi juga secara massal. Lalu mungkin di bawahnya terdapat beberapa definisi relasi one to many ke bagian model to do, beserta dengan terdapat juga kategori yang memiliki banyak to do di bagian to do-nya, function to do, juga di bagian function user, yang dimana di sini definisi dari relasinya yakni many to one ke model user tersebut, beserta sebuah kategori mungkin hanya dimiliki oleh satu pengguna saja. Lalu di bagian kategori controller itu dia menampilkan daftar kategori milik pengguna yang sedang login. Di bagian sini banyak function termasuk index, create, store, dan lain sebagainya. Mungkin di bagian index ini dia fungsinya mengambil semua kategori yang dimiliki oleh pengguna yang sedang login, beserta juga dengan relasi to-dos yang dimiliki oleh setiap kategori. Juga dia mengembalikan view dari kategori index dengan datanya yakni kategoris. Lalu yang kedua ada di function create, yakni tujuannya untuk menampilkan form untuk membuat kategori baru, yang dimana dia nge-return view dari kategori create untuk menampilkan form pembuatan kategori tersebut. Lalu ada function dari store, yakni dia fungsinya untuk menyimpan kategori baru ke dalam database, beserta dengan ada validasi dan create. Nah, ini validasi fungsinya untuk melakukan validasi pada input yang diterima dari form. Di mana saat user menginputkan sesuatu, nah itu divalidasi. Seperti halnya ini di bagian title itu wajib untuk diisi dengan maksimal karakter 255, nggak boleh lebih. Dan juga di bagian kategori create ini dia membuat entry baru di tabel kategoris dengan user ID dari pengguna yang sebelumnya telah login, beserta dengan title yang diambil dari input formnya. Lalu setelah itu dia di redirect untuk kembali ke halaman kategori sesuai dengan pesan suksesnya. Lalu mungkin selanjutnya sini ada show, juga ada edit. Di bagian function edit ini berfungsi untuk menampilkan form yang berfungsi sebagai mengedit kategori yang dipilih oleh si usernya, beserta di sini ada pengkondisian dari out user yang dimana untuk memeriksa apakah pengguna yang sedang login itu adalah pemilik dari kategori tersebut,
Nah, kalau misalkan dia, maka dia akan nge-return eh, untuk mengembalikan view atau halaman dari kategori edit dengan data dari kategori yang dipilih. Nah, kalau misalkan bukan, maka dia mengarahkan kembali ke halaman kategorinya, mungkin dengan pesan errornya. Lalu selanjutnya di bagian update, itu dia fungsinya untuk mengupdate kategori yang dipilih dengan data yang baru. Di sini juga sama, terdapat validasi yang ini wajib diisi beserta dengan maksimal 255 karakter. Lalu di bawahnya itu ada kategori update, di mana fungsinya untuk memastikan title selalu dimulai dengan huruf kapital, karena di situ ada UC first. Lalu setelah itu di redirect untuk kembali ke halaman daftar kategori dengan pesan suksesnya. Lalu mungkin yang terakhir di sini ada function dari destroy, jadi mana di sini berfungsi untuk menghapus kategori yang dipilih dari database. Nah, di sini ada pengkondisian kembali yang dimana jika pengguna yang sedang login adalah pemilik dari kategori tersebut, maka dia bisa mendelete-nya. Lalu kalau misalkan tidak, dia akan mengarahkan kembali ke halaman daftar kategori dengan pesan errornya. Dan ini redirect itu. Mungkin sekian dari saya. Kepada moderator dipersilakan. Baik, itulah presentasi kelas diagram dan code project kami. Bila ada kurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, guys.